Baik, di video kali ini adalah terkait penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Gerakan Pramuka. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang pertama, umum. Salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus pejuang bangsa dan negara. Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi Gerakan Pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagai tercantum pada pasal 28, pasal 28C, dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gerakan Pramuka yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1912 disebut kepanduan terus berkembang dalam dinamik politik didasari oleh politik yang memecah belah bangsa. Namun kegiatan kepanduan di tanah air tetap memiliki komitmen yang sama, yaitu menentang kebijakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan berjuang menuju Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa gerakan kepanduan melahirkan sikap patriotisme kaum muda yang pada muaranya menantang momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Presiden Republik Indonesia, Soekarno mengumpulkan 60 organisasi kepanduan untuk dikonsolidasikan menjadi kekuatan pembangunan nasional. Untuk itu, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang intinya membentuk dan menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya perkumpulan yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu dirasa penting oleh kaum muda. Akibatnya, pewaris nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Pada waktu yang bersamaan, dalam tatanan dunia global, bangsa dan negara membutuhkan kaum muda yang memiliki rasa cinta tanah air, kepribadian yang kuat dan tangguh, rasa kesetiakawanan sosial, kejujuran, sikap toleransi, kemampuan bekerja sama, rasa tanggung jawab, serta kedisiplinan untuk membela dan membangun bangsa. Dengan menyadari permasalahan yang digambarkan di atas, pada peringatan ulang tahun Gerakan Pramuka 14 Agustus 2006, dicanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka. Momentum revitalisasi Gerakan Pramuka tersebut dirasa sangat penting dalam upaya pembangunan kepribadian bangsa dan sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Undang-undang tentang Gerakan Pramuka disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat pejuang dan jiwa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dan penyelenggaraan pendidikan pramuka yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dan wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan Pancasila merupakan asas Gerakan Pramuka
dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui kegiatan kepramukaan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengembangan, pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya, tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dan menjaga pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Dengan mengacu fungsi dan tujuannya, undang-undang ini mengatur aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka. Selanjutnya yang kedua yaitu pasal demi pasal. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 cukup jelas dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Gerakan Pramuka. Pasal yang belum jelas pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Gerakan Pramuka yaitu Pasal 7 Ayat 3. Huruf B yang dimaksud belajar sambil melakukan adalah berusaha mengetahui sesuatu dan memperoleh ilmu pengetahuan yang dikerjakan dalam waktu bersamaan dan mempraktikkan hasil yang diperoleh. Adapun pasal 3 huruf D yang dimaksud kegiatan menantang adalah aktivitas yang menggugah tekad untuk mengatasi masalah. Adapun pasal 10 ayat 1 yaitu sistem AMO yang ditetapkan dalam pendidikan gerakan pramuka diangkat dari prinsip kepemimpinan yang berakar dari nilai leluhur budaya bangsa. Adapun pasal 10 ayat 3 huruf A, prinsip kepemimpinan di depan menjadi teladan, dikenal juga dengan istilah ing ngarsa sung tulada. Adapun pasal 10 ayat 3b, prinsip kepemimpinan di tengah membangun kemauan, dikenal juga dengan istilah ing madya bangun karsa. Pasal 10 ayat 3c, prinsip kepemimpinan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian, dikenal juga dengan istilah tutwuri handayani. Yang selanjutnya pasal 12 huruf A, jenjang pendidikan siaga menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan di lingkungan keluarga melalui kegiatan bermain sambil belajar. Huruf B, jenjang pendidikan pengalaman menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan dalam rangka mempersiapkan diri untuk terjun dalam kegiatan masyarakat melalui kegiatan belajar sambil melakukan. Huruf C, jenjang pendidikan penegak menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan belajar, melakukan, bekerja kelompok, dan kompetensi. Huruf D, jenjang pendidikan penegak menekankan pada terbentuknya kepribadian dan keterampilan agar dapat ikut serta membangun masyarakat melalui kegiatan kepada masyarakat. Pasal 13 ayat 2 huruf A, pramuka siaga berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Huruf B, pramuka pengalaman berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Huruf C, pramuka penegak berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Pasal 23 yaitu dalam setiap kuartir dibentuk Dewan Kerja sebagai badan kelengkapan kuartir. Selanjutnya pasal 24 sampai dengan pasal 49 sudah jelas ditulis di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Gerakan Pramuka.